Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Abdurrahman dengan nomor urut absen 26. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malik Saleh. Di sini saya akan meringkas materi mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Oke, langsung saja. Pokok pembahasan pada video pertama itu ada tentang manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas sasaran yang tanggung jawab sehingga proyek yang mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Kualitas yang disebut di sini biasanya memiliki kebijakan keterkaitan yang sangat erat dengan sumber standar internasional, seperti contohnya adalah memenuhi IST sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi diperlihatkan kaidah baku software engineering yang memilih quality assurance dan tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan kualitas, hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup waktu dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Proses-proses pada manajemen kualitas proyek. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dan standar untuk produk dan proyek, dan dokumen bagaimana proyek yang akan mempertunjukkan pemenuhan. Perencanaan mutu harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain. Performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengakuan kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dengan definisi operasional yang digunakan. Performa kontrol kualitas. Performa kualitas produk mutu adalah hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan yang perlu. Karakteristik perangkat lunak yang berkualitas. Quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pemakaian, pengembangan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakai. Pemakai sumber daya komputer secara benar dan efisien, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakai.
pengembangan perangkat lunak bisa mendesain, menulis kode, melakukan uji coba, testing, dan memelihara sistem tanpa kesulitan yang berarti. Quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut berikut ini. Currentness, perangkat lunak harus bekerja persis seperti yang ditentukan. Functionality, perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Flexibility, perangkat lunak harus dapat berantisipasi dengan perubahan spesifikasi. Efisiensi, perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Maintainability, perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi. Portability, perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Reliability, perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan kondisi tertentu. Dan reusability, perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Testability, perangkat lunak yang memungkinkan memodifikasi untuk validasi. Understandability, perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk memahami apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas, quality program. Techniques, principles, concept, dan tool. Dan pada pertemuan yang ke-10 ini membahas tentang contoh output WBS. Struktur organisasi proyek. Rencana manajemen staf berupa sebuah rencana staf manajemen yang menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Sebuah histogram. Sumber daya yang dimaksud adalah bagian kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Output metrik, tugas tanggung jawab. Responsibility achievement metric, sebuah output metrik yang memetakan kinerja proyek seperti yang diselesaikan. Dalam WBS Work Breakdown Structure, untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure. Intinya adalah struktur pembagian kinerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. RAM adalah sebuah pekerjaan proyek WBS dengan tim proyek. Secara singkat, Risk Assessment Metric RAM adalah alat untuk membantu Anda menentukan resiko yang Anda perlukan untuk mengembangkan respon resiko. Langkah pertama dalam mengembangkan RAM adalah menentukan skala penilaian untuk kemungkinan dan dampak. Di dalam RAM ada dua metode yang digunakan, RP, Responsible Performing, RAC, Responsible Accountable Constant Informant. Adapun definisi dan singkatan dari RAC adalah sebagai berikut. Responsible adalah orang yang melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Accountable adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan
dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan suatu perkara, menyetujui hasil suatu pekerjaan. Konsultan adalah orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi akan tugas atau pekerjaan tersebut. Informan adalah orang yang perlu mengetahui tindakan dan hasil ataupun keputusan yang telah diambil. Contoh RAM menggunakan metode RP, System Engineering, RP, dan R. Software Development RP, Hardware Development RP, Test Engineering P, Quality Assurance RP, Configuration Management RP, Integration Logistics Support P, Training RP. R adalah Responsible Organization Unit. P adalah Performance Organisasi Unit. Itu makna dari yang kita jelaskan di atas. Dan contoh RAM menggunakan metode RACI. Contoh 1 itu ada RACI Card Activity. Activity-nya ada develop project shooter, ada individual risk, recruit implementation team, development interface design. John A, Rudy R, Alan I, Bob I, Jen C, dan seterusnya. Dan contoh 2 ini ada metrik. Dan selanjutnya itu untuk menjadikan basic efektif harus ada beberapa kondisi yang dipenuhi. Berikut ini generation rangkuman syarat-syaratnya. Pastikan satu orang memiliki satu peran utama di setiap proyek. Pastikan jumlah orang bertanggung jawab cukup. Konsultasikan seminimal mungkin. Berikan informasi secara berkala. Metode RACI dengan RP memiliki proses yang sama dengan membuat RAM, karena R yang ada pada kedua metode tersebut memiliki tugas yang sama, yaitu sama-sama bertugas mengerjakan, sedangkan yang bertanggung jawab adalah manajer proyek. Dalam kegiatan menganalisa sistem ada A, orang yang bertanggung jawab oleh tim, berarti orang yang mengerjakan si R, dan A orang yang mengerjakan tetapi dia yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita memasuki pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11 ini membahas tentang manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, peroleh kembali, dan di posisi terakhir informasi proyek. Kemudian, komunikasi yang efektif menciptakan suatu jembatan antar stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek, menghubungkan sebagai latar belakang organisasi dan budaya.
tingkat keahlian yang berbeda dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjualan. Oligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Identifikasi stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor penyelenggaraan, organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berminat bisa secara positif atau secara negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan penyelesaian proyek. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan komunikasi stakeholder. Sebagai contoh, siapa yang memerlukan informasi, apa, kapan mereka akan memerlukan itu, bagaimana diberikan kepada mereka, dan oleh siapa. Distribusi informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusi informasi. Mendistribusikan informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, yang dalam format yang berguna. Yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Tentu ada pertimbangan penting yang meliputi pengguna teknologi untuk meningkatkan pendistribusi informasi, metode formal dan informasi dalam pendistribusi informasi. Untuk mendistribusikan informasi yang efektif, manajer proyek jangan pernah mengubur informasi yang penting. Manajer proyek juga jangan takut melapor informasi yang tidak baik. Selain itu, komunikasi lisan melalui pertemuan rapat dan pembicaraan informal dapat membantu dalam penyampaian informasi baik dan buruk secara terbuka. Mengatur harapan stakeholder. Mengatur harapan stakeholder adalah proses komunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu kebutuhan mereka. Mengatur harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder mengalami manfaat dan resiko proyek. Laporan performance. Laporan performance adalah proses pembagian dan pengumpulan performance informasi, termasuk laporan-laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan.
Laporan-laporan performance harus menyediakan informasi pada satu tingkat yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Selanjutnya itu kita memasuki ke pertemuan 12. Pertemuan 12 ini membahas tentang manajemen risiko proyek, manajemen proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuan untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analis, tanggapan, perencanaan, dan kendali pemantauan dalam proyek. Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengevaluasi risiko serta memastikan tingkat tipe dan feasibilitas. Manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana risiko dapat mempengaruhi dokumen karakteristik proyeknya. Pada aktivitas identifikasi risiko adalah manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko jika ditugaskan, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakaian akhir manajer proyek lain, stakeholder, dan ahli manajemen risiko. Dan performance analis risiko kualitatif adalah proses dari prioritizing risiko untuk analis tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkomunikasi kemungkinan dampak dan kejadian. Performance analis risiko kualitatif menilai prioritas risiko yang dikenal menggunakan kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek. Performance analis risiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan. Tanggapan rencana risiko adalah proses pengembangan pilihan yang dapat mempengaruhi sukses proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Avoid penghindaran risiko, transfer pemindahan risiko mengisyaratkan, mitigasi pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan share alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga memiliki kemampuan terhadap menangkap peluang manfaat proyek. Enhanced memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci. Strategis untuk ancaman dan kesempatan. Acceptance sebagai jarang, kemungkinan untuk menghilangkan seluruh risiko proyek, penerimaan pasif, penerimaan aktif, dan lain-lain. Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko. Pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenal pemantauan sisa risiko, mengidentifikasikan risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Dan selanjutnya itu ada pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 ini membahas tentang manajemen pengadaan proyek. Rencana pengadaan proyek, proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan
pendekatan dan mengidentifikasi para penjual dan potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan integrasi. Selanjutnya, alat bantu perencanaan untuk pengadaan. Make or break analysis digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk dan layanan, atau layanan di dalam organisasi, atau membeli dari pihak lainnya. Tipe-tipe kontrak itu ada footprints atau subkontrak, memasukkan total harga tetap dari sebuah produk dan layanan. Dan selanjutnya itu ada cost reimbursable kontrak, memasukkan pembayaran dan penjualan untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung, kontak waktu dan material. Dan melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjualan, memilih seorang penjual dan anugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal dan penawaran dan akan menerapkan sebelum memilih kriteria yang digambarkan. Untuk membuat sebuah kontrak, statement of work, perjanjian kerja pada beberapa format template dalam pembuatan, yaitu lingkup kerja, lokasi kerja, periode kinerja, jadwal produk yang dihasilkan, standar yang dapat diperlakukan, kriteria penerimaan, syarat-syarat khusus. Mengurus pengadaan adalah proses manage hubungan pengadaan, pemantauan performa kontrak, dan membuat proses dan koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan. 1. Menentukan pihak yang bertanggung jawab dan mengirim dokumen ke penjualan yang potensial, memperoleh proposal atau penawaran, memilih penjualan, membuat kontrak. Dan selanjutnya, menutup mengadakan adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek awal, menghentikan suatu kontrak, atau untuk kenyamanan pembeli. Jika yang disediakan untuk dikontrak, tim proyek harus menentukan sebuah proyek perusahaan secara benar dan memuaskan, melakukan update dan merefleksikan hasil akhir, mengasih informasi untuk digunakan kepadanya. Dan selanjutnya ini ada pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Pertemuan ke-14 ini adalah proyek stakeholder management. Stakeholder management ini merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh produk. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut: sponsor, customer dan user, seller. Dan dalam stakeholder ini, manajemen berdasarkan PMBOK edition stakeholder harus mengidentifikasikan sebuah proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek adalah sebagai berikut: sponsor, customer dan user, seller, business partner, organization group, fungsional manajemen, institusi keuangan, pemerintahan pusat dan setempat, expert, konsultaris, staf proyek, lingkungan sekitar proyek, dan lainnya, tergantung kondisi proyek yang spesifik. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lama untuk diambil atau untuk disetujui langkah percepatan yang dilakukan, peningkatan biaya akibat hambatan proyek tersebut. Dan terdapat 4 tahap proses yang terjadi pada manajemen yang terpenting atau stakeholder tersebut: mengidentifikasikan pemanduan penting, perencanaan manajemen pemangkuan penting, mengelola ketertiban, mengkontrol ketertiban. Hal-hal yang penting terdapat pada
overview di atas, yaitu stakeholder harus teridentifikasi, stakeholder harus direncanakan. Dalam pengelolaan diperlukan keahlian komunikasi interpersonal dan pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah proyek. Dan sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.